ada pernah melihat bunga Abah Sidin. Waktu Nabi umur 2 bulan di dalam kandungan ibu Sidin, Abah Sidin berangkat berdagang ke Madinah, lalu meninggal di perjalanan. Ada pernah pulih lagi. Lahir Rasulullah dalam keadaan yang umur beliau 6 tahun, ibu beliau pun meninggal dunia. Lalu kembali dilanjutkan dirawat oleh kakek beliau Abdul Muthalib, dan pada saat Nabi berusia 8 tahun Abdul Muthalib pun meninggal dunia, sehingga Nabi SAW diasuh dan dirawat oleh Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Rasulullah SAW begitu menyayangi Abu Thalib. Kenapa? Karena ketika kita mendengar sebutan ayah, maka kita akan terbayang wajah ayah kita. Tapi ketahuilah Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendengar sebutan ayah, maka yang terbayang dalam pikiran, dalam benak Nabi Muhammad SAW adalah wajahnya Abu Thalib. Makanya Nabi begitu menyayangi dan mencintai beliau. Masya Allah, terlepas dari perbedaan pendapat para ahli sejarah yang mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, dan sebagian lagi mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan beriman, namun dalam keadaan menyembunyikan keimanannya. Yang jelas perjuangan Abu Thalib bukanlah sebuah perjuangan yang main-main. Beliau rela pasang badan berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi tokoh-tokoh kafir Quraisy yang datang untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Peristiwa yang paling bersejarah adalah ketika para tokoh kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib dan mengatakan, wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada keponakanmu Muhammad, apa tujuan dia berdakwah menyebarkan agama barunya? Apa yang dia cari sehingga dia begitu kekeh untuk menyebarkan agama baru itu dan harus menghina Tuhan-Tuhan kami? Apa yang dia cari? Katakan kepadanya, kami akan penuhi apapun yang dia inginkan. Kalau dia berdakwah hanya untuk mencari harta benda, kami akan kumpulkan harta benda kami untuk diberikan kepadanya sehingga dia menjadi orang terkaya di kota Mekah. Atau jika tujuannya berdakwah menginginkan wanita-wanita cantik untuk mendampinginya, maka kami akan pilihkan wanita-wanita tercantik di kota Mekah untuk mendampingi hidupnya. Atau jika dia sakit, kami siap datangkan tabib dari berbagai negeri. Kami akan jadikan tabib-tabib terbaik untuk mengobati penyakitnya. Yang penting dia berhenti berdakwah dan jangan lagi menghina Tuhan-Tuhan kami. Ini dikatakan oleh orang kafir untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka disampaikan oleh Abu Thalib. Tawaran ini disampaikan oleh Abu Thalib, maka apa kata Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, "Law wada'a syar'a fil yamin aw qamara fis siman, ala an aqluha hadzal amr hatta yadhhirahu Allah." Seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, bukan hanya harta benda dan kenikmatan dunia, bahkan jika mereka mampu untuk memberikan matahari dan bulan di tanganku, kata Rasulullah, supaya aku meninggalkan dakwah ini sebelum Allah menzahirkan agama ini, itu tidak akan pernah terjadi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah berhenti berdakwah hatta yadhhirahu Allah au ahlika fihi ma taraktuhu, sampai Allah menjadikan agama ini besar atau aku yang harus mati dalam memperjuangkannya. Ini tekad dari Muhammad SAW. Lalu setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, maka Abu Thalib mengatakan, "Idhab ya ibn akhi, fa wallahi la uslimuka abada." Teruskan perjuanganmu wahai keponakanku, demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka selama-lamanya. Apapun yang terjadi, Abu Thalib yang akan menghadapinya. Tapi Abu Thalib ketika itu sudah berusia senja, sehingga tidak lama setelah itu Abu Thalib pun harus wafat, meninggal dunia. Maka ketika Abu Thalib wafat, orang-orang kafir Quraisy sudah berani mengganggu Nabi Muhammad SAW.
Kalau kalian pernah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad ketika sujud diletakkan kotoran unta di pundak beliau, maka kejadian ini terjadi sesudah Abu Thalib wafat. Kalau kita pernah mendengar sejarah bahwa Nabi SAW pernah dilempar pasir wajah beliau, kejadian ini terjadi setelah wafatnya Abu Thalib. Orang-orang rendahan di kalangan kafir Quraisy bahkan berani meletakkan tanah di atas punggung Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi begitu bersedih dan semakin berat rasa perjuangan beliau menyebarkan agama ini. Belum habis kesedihan Rasulullah ditinggalkan paman yang beliau cintai, hanya berselang beberapa bulan. Menurut ahli riwayat, sebagian berpendapat hanya berselang 2 bulan antara wafatnya Abu Thalib dengan wafatnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi beliau lebih kurang 25 tahun bersama-sama menjalani rumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi masih sebagai seorang pemuda jujur yang memiliki akhlak mulia sampai Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sayyidatina Khadijah menyaksikan, mendampingi dan selalu mendukung serta membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif, di penjara di Sa'id Bani Hashim, kekurangan makanan, kekurangan minuman dalam keadaan sakit, Sayyidatina Khadijah tetap mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal posisi politiknya ketika itu, posisinya Sayyidatina Khadijah ketika itu, jika beliau mau, beliau bisa kembali ke kabilahnya sementara Rasulullah sedang di Taif. Karena beliau bukan termasuk dari Bani Hashim. Ujar Sayyidatina Khadijah umpamanya, aku kan ada 4 di boykot di dalam sini, aku anak kulit ke kampung aja, ada tahu orang kafir menangati. Karena apabila ditangati, maka kabilahnya Sayyidatina Khadijah akan mati. Tapi sini lebih memilih mendampingi Rasulullah. Padahal ketika itu usia beliau sudah lebih dari 60 tahun dan keadaan beliau sakit-sakitan. Bahkan Nabi SAW bersama anak-anak, sepupu, paman dan keluarga beliau, semuanya mereka harus bersabar menghadapi keadaan ini sampai mereka harus memakan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Bayangkan seorang Nabi dan Rasul, bayangkan seorang manusia termulia, kekasih Allah harus menjalani ujian seperti ini. Sehingga bertambah besarlah cinta Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Khadijah. Sampai Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah memberikan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Faturzitu hubbaha fa'ana uhibbu man yuhibbuha, maka aku akan mencintai siapapun yang mencintai Khadijah. Ini luar biasa. Seorang wanita mulia yang begitu dicintai Nabi. Seorang wanita seorang wanita yang tidak pernah terlepas peran wanita ini dalam perkembangan Islam. Sampai sekarang, peran seorang ibu, peran seorang wanita dalam kehidupan ini adalah peran yang sangat penting. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jika kalian ingin mengetahui keadaan suatu negeri, atau jika kalian ingin mengetahui keadaan suatu kampung atau suatu rumah, maka lihat keadaan wanita-wanitanya. Kalau wanita-wanita di satu negeri itu baik, maka baiklah seluruh negeri. Kalau wanita-wanita di dalam satu rumah itu baik, maka baik seluruh penghuni rumahnya. Subhanallah, laki-laki memang dikatakan sebagai kepala rumah tangga, imam dalam rumah tangga, tapi peran ibu, peran seorang istri di dalam rumah itu memegang kendali dalam rumah tangga. Mau diarahkan kemana rumah tangganya? Bukan tergantung laki-lakinya, tapi tergantung perempuan yang ada di rumah tersebut. Masya Allah. Hendaklah kita sebagai muslimah, ibu-ibu khususnya, meniru dan mencontoh bagaimana keadaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha.
satu-satunya manusia biasa selain Nabi dan Rasul yang mendapatkan kiriman salam langsung dari Allah hanya Sayyidatina Khadijah. Luar biasa. Dan Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan untukmu. Maka ketika dia datang, sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku Jibril mengirim salam kepadanya. Ini belum pernah terjadi kepada manusia lain selain Sayyidatina Khadijah. Allah mengucap salam kepada para nabi dan rasul biasa, tapi Allah mengucap salam khusus untuk seseorang selain nabi dan rasul, apalagi perempuan, hanya dialami dan didapatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Terlepas dari segala kemuliaan yang beliau miliki, akhirnya beliau pun harus meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Sayyidatina Khadijah wafat ketika beliau berusia 65 tahun. Sehingga bertambah berat lagi perjuangan Rasulullah, bertambah keras lagi penghinaan, cacian, makian, bahkan upaya untuk pembunuhan terhadap Nabi SAW semakin kuat. Maka dalam keadaan ini, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan tekanan dari orang-orang kafir, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Yusuf kepada Nabi SAW. Jadi surah Yusuf itu turunnya pada Amul Husni, tahun kesedihan. Turun surah Yusuf, Allah ceritakan bagaimana tentang keadaan Nabi Yusuf yang harus dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, kemudian ditolong oleh kafilah yang lewat, kemudian dijual sebagai budak, lalu dipenjara oleh gubernur Mesir, sampai akhirnya beliau menjadi pemimpin kota Mesir ketika itu. Masya Allah. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa begitulah memang seharusnya perjuangan orang yang memperjuangkan kalimat tauhid. Allah menjelaskan kepada Nabi, engkau tidak sendirian, ada saudara-saudaramu yang lebih dulu telah berjuang memperjuangkan agama hak ini. Sehingga membuat Nabi SAW kembali tumbuh semangat beliau, membesar lagi semangat beliau. Lalu beliau pergi ke kota Taif dan akhirnya beliau berdakwah di Taif, lalu dilempari dengan batu dan lain sebagainya. Beliau kembali ke kota Makkah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan beliau sebagaimana tadi telah kita dengarkan ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang mana kata Allah telah kami berkahi sekelilingnya. Telah Allah berkahi sekelilingnya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ketika itu dipenuhi dengan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tunjukkan dengan cahaya kami dan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sehingga perjalanan ini menjadi perjalanan agung dan mulia yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebijian perjalanan ini mukjizat. Sebijian perjalanan ini hampir kawan-kawan dijelaskan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa mencerna peristiwa ini dengan keimanan yang ada di dalam hati kita. Masya Allah. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina ana 'inda al-baiti baina naim wal yaqan." Ketika aku berada di rumahku, kata Nabi, di kota Makkah, antara tidur dan jaga. Wa dhakara rajulan baina rajulaini. Aku mengingat, aku melihat datang dua orang laki-laki dan salah satunya menghampiriku, kata Rasulullah SAW. Laki-laki ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad lalu membawa Nabi Muhammad ke sumur Zamzam. Setelah itu kata Rasulullah SAW, "Wa utitu bi qatin min zahabin." Didatangkan kepadaku sebuah tempat yang terbuat dari emas. Malana hikmatan wa imanan, di dalamnya penuh dengan iman dan hikmah. Lalu kata Rasulullah, "Fashqa minan nahri ila marqil qatan." Dibelahlah dadaku, kata Nabi. Dengan isyarat tangan beliau menceritakan, dibelah dari leher sampai ke pusar beliau. Lalu kata Rasulullah, "Tsumma udila al-qubur bi
bima'i Zamzam, lalu dicucilah dadaku dengan air Zamzam. Dicuci dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air Zamzam. Kenapa dada Nabi Muhammad harus dicuci? Apakah karena kotor? Apakah karena hati Nabi Muhammad itu kotor? Tidak. Ini yang kita perlu hati-hati. Kalau dengar ceramah jangan umum-umum saja. Tapi kita harus punya etika di dalam hati. Mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, dada beliau, hati beliau dibasuh dengan air Zamzam, jauhkan sejauh-jauhnya pikiran kita yang membayangkan bahwa hati Nabi Muhammad terdapat kekotoran. Para ulama mengatakan tentang hadis ini, tentang keadaan ini, mereka mengatakan sungguh hati Nabi Muhammad itu dicuci setelah bersih, dibersihkan setelah bersih, dan disucikan setelah suci. Karena boleh kita beranggapan bahwa hati Nabi Muhammad itu ringan. Kalau ada anggapan macam itu, maka seketika itu juga kita langsung murtad dari agama Islam. Alhamdulillah, wa'alaikumsalam kembali. Jadi kita harus yakin hati Nabi itu dibasuh, sudah bersih dari dulu. Kamu sudah bersih dengan apa? Dibasuh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad terdapat contoh yang mulia. Untuk contoh gasan kita, pelajaran gasan kita. Karena Nabi Muhammad itu basyarah kayak manusia walaupun tidak seperti manusia pada umumnya. Namun Nabi Muhammad prosesnya ada sama dengan yang harus kita jalani. Kita pasti kepandai dengan nyatain aman sidin Nabi. Kita ngalim mupati. Nah ini makanya dicontohkan Nabi secara langsung. Aku mau menggawinya Nabi kan tinggal berbuktinya. Ini perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum memulai perjalanan berjumpa dengan Allah, sebelum memulai perjalanannya, lebih dulu Nabi membersihkan hati. Ini contoh mengajari kita. Kita ini bertaat sama tujuannya. Ujung dari kehidupan kita ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhir dari kehidupan kita adalah menghadap kepada Allah. Maka dalam perjalanan menghadap kepada Allah ini awali dengan membersihkan hati. Hati kita yang penuh dengan sifat hasad, sifat dengki, sifat iri, sifat sombong, kita bersihkan. Satu persatu sifat ini kita kikis dari dalam dada kita. Jadi bukan karena hati Nabi kotor, tapi semata-mata contoh gasan kita supaya kita dalam menjalani kehidupan sebelum berjumpa dengan Allah kita mau membersihi hati kita. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dicuci dengan air Zamzam, "Tsumma muli'a hikmatan wa imanan." Lalu dituangkan ke dalam dadaku kata Rasulullah iman dan hikmah. Yang tadi dibawa dari surga diturunkan ke dalam, dimasukkan ke dalam dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa utitu bi dabbatin abyad." Didatangkan kepadaku seekor binatang warnanya putih, dunal qabla wa fawqa al-himar, lebih kecil daripada kuda dan lebih tinggi daripada keledai. Namanya borok. Namanya borok. Borok ini adalah tunggangan para nabi. Borok ini memiliki sayap di kedua paha depannya. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cepatnya perjalanan yang ditempuh oleh borok. Fatuha inda muntaha tarbiha kata Nabi Muhammad. Sekali dia mengepakkan sayapnya, dia pergi sejauh ujung pandangan matanya. Kemana matanya melihat borok itu sekali mengapak sampai ke luar biasa, laju. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini terdiri dari dua perjalanan. Satu perjalanan horizontal dari Mekah ke Palestina dan perjalanan vertikal dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun kita menyadari dalam perjalanan kita menjalani kehidupan ini kita punya dua beban kewajiban dalam hidup yang harus kita jaga dan kita pelihara. Yang pertama hablum minan nas dan yang kedua hablum minallah. Kita harus jaga hubungan antara kita sesama manusia. Hak-hak seorang tetangga, hak-hak seorang muslim, hak-hak
Tidak boleh kita menzalimi siapapun di atas dunia ini. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya semuanya bersaudara. Kita semua diturunkan dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai seluruh manusia yang ada di dunia ini semuanya adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka mari kita jalin persaudaraan yang erat. Kita jalin persaudaraan yang didasari dengan kasih sayang, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini penting untuk kita. Ya, sesuai dengan tema ini untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah waqaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sesama muslim. Ini yang pertama harus diperkuat, dan ini yang utama. Karena ini yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Yang pertama kali beliau lakukan adalah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Inilah persaudaraan pertama yang dilakukan dalam Islam. Yang tahulah apa yang terjadi waktu persaudaraan ini dilakukan. Waktu dipersaudarakan sipulan dengan sipulan, sipulan dengan sipulan, sipulan dengan sipulan. Ini orang Ansar tuan rumah, Muhajirin pendatang dari Mekah datang ke Madinah bersama Nabi. Maka setiap orang Mekah dipersaudarakan Nabi dengan orang Madinah. Umpamanya ulun orang Madinah, Bang Majid orang Mekah datang ke Madinah. Lalu dipersaudarakan Nabi ulun dengan Bang Majid. Ulun sebagai orang Madinah ini apabila ulun diisi rumah dua, ulun berikan untuk tinggal sendiri. Itu yang terjadi. Ketika itu yang terjadi. Ulun diisi kebun kurma 20 pohon, ulun berikan 10 sendiri, bagi dua. Apa cara orang kok? Bagi rasanya orang menyatakan balas semangkaan, pokoknya ada urusan balas semangkaan, orang pak di tangan-tangan. Bahkan orang Madinah yang punya istri lebih dari 1, 2, 3 ekor umpamanya, maka bininya ditaruh pas ekor dibayarnya loh kan, saudaranya. Begini. Beginilah seharusnya kita bersaudara, harus prihatin dengan keadaan saudara-saudara kita. La yu'minuna ahadukum kata Rasulullah. Tidak beriman kalian. Tidak beriman, setiap kalian tidak beriman. Hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Ayo, jangan mengaku iman kita. Jangan mengaku iman dulu. Kalau ada saudara kita namanya iman, kalau ada saudara kita namanya Islam, dan kadang kita perhatian. Masya Allah, ini Rasulullah yang mengajari kita. Ini yang utamakan pertama kali. Imbas dari persaudaraan oleh Nabi SAW, ketahuilah bahwa Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Waktu Rasulullah datang, penguasa Madinah adalah orang-orang Yahudi. Lalu Nabi SAW menyusun kekuatan politik dengan merangkul semua orang-orang Yahudi sambil mempelajari bagaimana caranya agar mereka bisa tunduk pada aturan Islam. Ini yang dilakukan Rasulullah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semakin banyak umat Islam, akhirnya Nabi SAW mendeklarasikan bahwa Madinah dikuasai oleh Islam. Kencang dong Nabi menginvasi orang. Tapi kehidupan mereka setelah hadirnya Nabi Muhammad di Madinah, kehidupan orang-orang Yahudi jauh lebih tentram dan sejahtera. Karena aturan yang dibuat oleh Nabi SAW dan umat Islam tidak pernah merugikan pihak manapun. Dari sini kita diajarkan oleh Nabi untuk menanamkan kecintaan terhadap negeri kita. Sampai Kiai Hasyim Asy'ari, pendirinya Nahdlatul Ulama, dulu beliau sampai mengeluarkan fatwa hubbul watan minal iman. Cinta negara sebagian daripada iman. Ini titik nadir, Pak.
ketika kejadian itu titik nadir. Saat itu penjajah begitu besar serangannya invasinya di Indonesia, sehingga datang utusan Bung Karno kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana solusi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya ini untuk keluar daripada penjajahan ini? Seandainya ketika itu Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan urusan negara adalah urusan kalian, kami hanya mengurus urusan agama, maka negara ini tidak akan pernah lahir. Maka negara ini tidak akan pernah ada. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watan minal iman, cinta negara sebagian daripada iman. Maka kalimat inilah yang membangkitkan semangat para santri, semangat para pejuang, semangat orang-orang sehingga mereka mengangkat senjatanya melawan para penjajah. Kenapa? Fatwa dari seorang kiai mengatakan cinta negara sebagian daripada iman, maka memperjuangkan kemerdekaan negara adalah perjuangan keimanan yang jika mati dalam perjuangan itu akan diganjar dengan syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus paham. Negeri ini dibangun dengan lautan darah para pejuang yang memperjuangkan negara ini dengan seluruh jiwa dan raganya. Jangan kita rusak, jangan kita hancurkan persatuan dan kesatuan bangsa ini hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, apalagi dalam urusan politik dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu, ini ampun perlu. Lah, bahasa ulun aja Bang Dela, bahasa ulun aja. Apabila kita pada melihat orang-orang yang memegang kekuasaan di negeri ini ada keinginan untuk mempersatukan bangsanya dan memakmurkan rakyatnya, bahkan kalau seandainya itu terjadi, para pemegang kekuasaan ini ada pemilihan rakyat, kita jangan tahu. Harus diutusin kok, ada kita utusin yang lain. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan tetap harus menjalin keutuhan, kesatuan dan persatuan daripada bangsa ini. Kayak apa orang di atas mencakup kegiatannya? Yang penting kita sesama anak bangsa ini harus saling peduli, harus saling tolong-menolong. Kalau saya lihat, kalau sudah kita bicara tentang kebangsaan, jangan lagi dilihat warna kulitnya, jangan lagi dilihat sukunya, jangan lagi dilihat rasnya, jangan lagi dilihat agamanya. Karena selama kita berada di atas satu tanah air, maka mereka adalah saudara kita sebangsa. Dan harus kita perhatikan. Apalagi dalam keadaan kayak ini, lihat yang punya ada tetangga. Ini kadang gara-gara COVID, tetangga kita kena PHK, nah lagi toh, bahaya. Jangan kayak itu, jangan dihapuskan. Dilihat umur hasilnya itu diambil pegawai, padahal dia mengerit mobil. Ya Allah, mengerit rumah, kayak apa yang membayari kesian? Anak itu boleh dibantu. Jangan malah dihapuskan. Kan lagi toh, jam 2 pengobatan corona, itu banyak pengobatan, ada makanan kok. Padahal pakai obatnya udah banyak anak-anak. Cuma alhamdulillah di wadah kami terakhir waktu tinggalan karena yang corona ini ada. Alhamdulillah. Jadi kami sudah kunjung ke sana kami aman, tidak acara alhamdulillah bisa dilakukan perkawinan apa segala macam alhamdulillah. Nah, masya Allah. Sekali kita datang ke sini dia tuh terakhir di pasar panas ada pos pulang dijaga orang gitu. Nah juga dia pulang. Makanya di Kalteng ini masya Allah alhamdulillah. Episode berapa sudah ini lah? Ada tahu lah. Ini ada mengumpat juga kok kisahnya. Jadi kan tahu episode berapa. Cuma heran juga. Kenapa datangnya harus menunggu tahun baru tuntung, menunggu Imlek tuntung, menunggu apa tuntung berat. Sudah tuntung berataan, menghadapi puasa. Hanya datang omongannya heran. Ini virusnya iblis kan? Harus tahu juga. Ya Allah. Kan, kemudian yang sama pikiran turun berarti satu server kita, Bapak. Ulang bukan ada percaya orang corona, ulang percaya. Dengan penyakit itu dasar ada. Kalau mau diapa-apakan, ya cara kita untuk menghindarinya dengan ikhtiar sepenuhnya, tawakal sepenuhnya, itu seharusnya. Bukan ikhtiar habis-habisan sampai kadang lagi memakai tawakal kepada Allah. Pembayang di jalan ini harus silang-silang. Ya Allah, di pasar aja. Ada urusannya. Nonton bola di stadion aja. Ya Allah, sebagian masih kita kalah. Kan lucu itu.
Biar aja sini sakti itu ya, kalau orang tua juga, kalau corona aja nggak apa. Karena membaca banyak berita yang beredar bahwa di Amerika sendiri, di Eropa sendiri tentang COVID itu sudah ada yang ulang lagi. Mungkin namanya dibunuh aja, nah itu kan harus baca lah. Merasa punya sudah dibunuhi oleh virus ini dengan ada jelas semua obatnya apa, cara mengatasinya kayak apa. Kemudian pakai vaksin, tapi kan mau vaksin, mau karena juga. Jadi dia selain mau vaksin, coba-coba banyak makan vaksin. Coba-coba, pernah tahu ya? Jadi namanya vaksin, disuruh main bola, jangan tidak waktu tiga. Disuruh vaksin, vaksin 1, vaksin 2, baru vaksin booster. Baru karena nggak tahu, belum tahu lagi misalnya nih. Tapi ini nggak gitu aja loh, Ada bapak lagi mau vaksin, buku itu memadakan karena bapak aman ya namanya. Sudah walaupun sudah tahu bahwa salah satu vaksin itu mengandung unsur B2, makanya sama semua babi gitu kan. Nah, mengandung unsur babi dalam keyakinan kita umat Islam itu haram karena unsur najis masuk ke dalam awak hukumnya haram. Tapi MUI sudah mengadakan boleh dipakai untuk darurat. Karena dia sebenarnya memiliki kurang dibuat babi awak, kurang dibuat tidak awak itu karena penutupnya waktu. Kebetulan apa kegayaan? Ada kegayaan? Ya Allah ya, ulun kan nih, AstraZeneca belajar, ya Allah, AstraZeneca belajar bagus ya supaya terbagus anunya deh, vaksinnya. Jerman itu mana? AstraZeneca tuh, yang ada babinya beda. Jerman biar mana bagus ya apa yang salah ada babinya. Kan ada gampangan, padahal itu semua kan awak. Yang memudahkan halal, bukan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Berapa ratus juta orang Indonesia yang dibukakan itu awak ada kegampangan tanggung jawabnya. Benar tanggung jawabnya itu. Cuma ya ayo kita ubati dia. Jadi nyatakan dalam keadaan kayak ini kita harus lebih peka terhadap persaudaraan kita bersama sebangsa dan bersama air. Jadi hati keadaan orang sekitar kita. Namanya jualannya akan panjang itu banyak kan. Itu ada yang belanja, orang berbelanja, kamu berbelanja, jangan bukan tempat mengumpulnya nyarak-nyaraknya itu adalah banyak tradisi dulu lihat sudah. Jangan. Kenapa jadi jangan dia? Cuma disuruh ambil untungnya siapa? Ulun pernah ketahuinya, Pak 200 rupiah ini mau didonasikan? Jangan tahu, donasinya mana itu? Donasinya kemana? Lu tahu nih, dia jangan ini aja, orang 200 rupiah. Tahu nih donasinya dengan apa? Kenapa dia takut? Akhirnya apa yang dilakukan Pak? Ada yang dilakukan donasinya kemana Pak? Disuruhnya aja di 200 rupiah. Akhirnya aku menjelaskan. Kan kita tambah dulu ya. 200 rupiah datang sekian. Dalam sehari satu toko berapa ratus membelanja mintanya 200 rupiah. Se-Indonesia berapa jumlahnya? Di Indonesia ini ada 270 juta penduduknya. Anggaplah separuh aja Nangkawa menikmati wong nyarat tadi itu. Ya Allah, separuh aja. Anggaplah 100 juta aja kalau separuh. Ambil 100 juta. 100 juta dikalikan 200 rupiah yang aku berdonasi. 1 juta orang, 10 juta orang yang aku berdonasi itu sehari. 2 miliar gitu ya. Ada dikit. Tahu lagi ini pakai dengan apa? Mana tahu kan? Salahnya ini pakai dengan 40 kalau dari Israel mau Palestina salahnya. Mana kita tahu? Kan kita nggak tahu. Makanya ada polisi itu lah dijelaskan dulu kan. Lawan dia anak belanja di warung tetangga dia aja. Dulu ditunjuknya ada pas, cuma dari dia urusan belanja jadi ya, boleh Allah. Cuma dia tahunan yang mengunjung sini 100-200 rupiah itu juga sama nyokolah anak sini. Gasan sini supaya kawan makan, anak. Itu dia belanja situ. Warung di rumah, di ada lengkap sih Pak, apa juga? Kegamatan ya, pada dari sono main warung, kalau mau bukukan aja apa itu?
sebagai wujud ukhuwah Islamiyah. Bolehlah itu, boleh. Karena dilarang urusan itu. Bahkan mereka diisi toko orang dengan mereka masing-masing. Ada mau, bukan itu belanja oleh kita. Kita yang mau belanja oleh bukunya. Bukunya orang yang menambahkan maksud bukuan itu kalau sudah itu dibahas tadi. Aku bukuannya berlaku. Ya Allah, ya Rasul. Nah, kemudian ukhuwah insaniyah. Ukhuwah kita sesama manusia. Ini yang paling utama harus dijaga namanya ukhuwah ini. Ukhuwah yang harus dijaga ini yang terakhir ukhuwah insaniyah ini. Yang harus yang dijaga hubungan sama manusia ini yang paling utama adalah yang di dalam pengertian sholat. Anak ini laki itu harus akur, harus bujur-bujur sejalan. Mengayuh itu, cara ibarat bayukung itu mengayuh itu harus sama arahnya, harus bekerja sama. Tujuannya dijelaskan ditentukan tujuannya kalau kita berumah tangga ini kita hendak membawa tujuan membawa rumah tangga ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, dijaga bujur-bujur. Ini hikmahnya Isra dan Mi'raj. Ini hikmahnya Isra dan Mi'raj. Nabi melajari kita. Bukan hanya urusan ke langit yang harus diurus, urusan yang di dunia ini dari bujur neraka. Lawan tetangga baik-baik, namun ada mengisi hutang dibayari. Namun ada mengisi hutang dibayari. Kenapa jadi harus dibayari hutang itu? Karena hutang itu jadi beban sampai ke akhirat. Rasulullah pernah menyembahyai orang nanti. Tulak begitu sirik sudah di hadapan rumah, datang orang menagih hutang. Memadakan rumah ini dihutang orang aku ya, belum bayar. Nabi, nah itu rame-rame ini pun apa? Nabi, orang mati ini dihutang belum lunas. Oh ya kan Nabi, boleh sirik, boleh. Ada jadi belum bayar nih. Kan jadi belum bayar. Ada di sini penuaan untuk hutang itu sudah langsung kan apa ya? Hah? Padahal itu membayar orang nih, hutang. Ada juga pangan. Biar orang mati syahid. Orang yang mati berperang di jalan Allah. Nah, orang kafir ya Nabi. Mau pedang, mau perisai, mau tombak. Oh, Akbar, perang mati dalam perang itu mati syahid dalamnya. Orang yang mati syahid itu ya Rasulullah, semua dosanya diampuni Allah Taala. Bahkan orang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya dalam bakalan masuk neraka oleh anaknya. Orang mati syahidnya semua dosanya diampuni ya Nabi kecuali hutang. Ayo ya, orang mati syahid saja hutangnya ada dihapuskan, siapa yang mati syahid? Jadi ingatkan hutang dibayari, kamu ada duit hutang dibayar, kamu kalau mau membayar kepada kalau mau hutangnya. Kepada aku ini tahu cuma hutang lalu kami berjumpa kayak apa ya Pak, tahu ini kan keadaan kurang dapat. Aku bayar, tapi dia duitnya. Kayak apa lagi? Anak dulu kemudian motornya tidak membayar hutang di apa lagi aku cari. Ada mau pulang. Kayak apa yuk? Kayak apa yang jujur? Apa? Sama-sama mengisi hati, sama-sama tahu keadaan. Insya Allah ada jalan keluarnya. Ini kata sudah tahu rumah menghutangi bulan itu anak pulang pasar aku pada waktu itu karena dirawatinya aja. Padahal orang timur dalam sahuran ada masih bayaran hutang. Sekarang ini bujur-bujur berkata, maka orang ini kan urusan hutangnya lah, namun ditagih itu kasihan sama nagih sama mamai. Karena mamai yang nagih, nak pegang kerja. Kan saat hutangnya ditagih di pasar ini harga diri tahu tak? Oh, tahu nih harga diri kan hutang ada ya. Menagih di pasar saat orang hutang harus apanya nih? Kita ada cukup. Ini itu membayar hutang murahnya, kamu itu pasar ya. Padahal orang masih turun ke situ mencari ke rumah. Sebelum kamu sana pasar turun mencari ke rumah sampai di rumah ke pekancing awal tertutup sandal sampai muka. Ada itu kan dah. Assalamualaikum. Dan mati ya bagaimana? Ya Allah. Ada anak kamu yang di luar ini masuk ya? Tidak kan? Kamu boleh yang ada amang datang ke sini lah. Padahal kan dia mama ada. Padahal abah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
utang dibayarin, nanti si utang dibayarin, ada kawasan bos dicicil-cicil, dicicil-cicil sama bapak. Nah, penting udah ada niat kita membayar utang. Amun utang panjang kalau mau membayarin, membeli utang kalau mau membayarin. Penting caranya jangan berhutang. Sudah tahu kan yang lagi ada juga mau membayar utang, awalnya jangan berhutang. Amun hendak dulu pepatahnya minta sekali untuk tahu jangan bayar. Aku nak mau utang, tapi kan kalau mau bayarin dia minta jadi lu kan mau bayar dulu gitu mau berduitnya itu enggak. Ya kalau. Tapi dia pulang mau utangi orang itu pahalanya gana. Mau utangi orang itu pahalanya lebih gana daripada bersedekah. Bagus juga. Nah, duit 100.000 diutangkan itu lebih gana pahalanya daripada duit 100.000 dibayarkan. Apa sebabnya? Orang di Bali itu belum tentu parlo. Pian datang baru membayar duit 100 juta. Amin ya Allah. Belum sampai berdoa kembali duit 100 juta. Belum terima. Padahal belum tentu parlo gitu. Belum tentu. Tapi apabila mendatang kepada dia, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Belum Pak Haji ada parlo ini. Dapat DP belum utang duit 100 juta. Berarti belum parlo ini. Parlo dibutuhkan bulan diutangi dikit, maka gana orang balik anaknya. Duit, tapi lu tak ada yang mau dibalik pada diutangi. Contohnya kok gak ulun? Ya Allah, karena itu tadi artinya itu. Dan kian, nang utangi sama nang berutang itu sama enak, sama. Nang berutang ada mau masuk surga sebelum lunas utangnya. Nang mengutangi ada kau masuk surga sebelum dilunasi orang utang. Sama. Ujuran. Ulun umpamanya mengutangi pian, kemudiannya ulun utang. Mungkin sudah utang atau kita dari ulun mengutangi umpamanya. Contoh aja. Orang utang pada mati berdua mati di bumi mati di Mumbai. Anak masuk surga. Ulun ni anak masuk surga itu. Anak mana jangan Allah Taala. Anak masuk surga ya Allah. Ada Allah. Mati sudah berutang lagi. Belum Allah ada ini dulu ada ini. Hakikat itu ada lagi. Ada lagi ngomong mantap. Ya Allah mana ya mati tahu mana? Ya Allah Taala mati itu biasanya hidup berutang aja. Jadi hutangnya kan kalau dikam aja itu kampungan di kampung itu jadi hutangnya. Contoh aja bang ya kan datang akhirnya sini, datang. Nah apa lagi? Bayar hutang. Mau pakai apa lagi membayarin? Karena dia di akhirnya urusan duit lagi membayarnya pakai amal. 40 tahun hidup membayar puasa itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Bersedekah apa segala macam ada pahalanya. Pahalanya itu habis dari bayaran utang. Ada apa lagi? Lihat malaikat ada apa lagi dapat pahalanya menjadi kesentuhan utang. Belum habis. Ada lagi Allah sudah mulai itu dosa habis menjadi belum habis. Walaupun akhirnya lu masuk surga juga, tapi tak tunda. Kami rumah ada di surga rumah yang bicara tanah itu menjadi tabes. Rugi gak? Rugi. Makanya belajar dia supaya jangan rugi di akhirat. Kemudian hendak boleh malam ucapan, ya Allah, ulun ampuni, ulun maafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah bersalah kepada ulun, ya Allah, sengaja nampak atau sembunyian, ulun maafkan bersalah. Mudahan dengan ulun memaafkan ini, biar dibawa bahwa ulun mengampuni dosa ulun dua. Satu, yang kedua, ya Allah, banyak orang masuk tanggawan ulun, ya Allah, kasih bayaran. Maka ya Allah, biar saksinya. Apabila orang ini kadang mau bayar hutang sampai punya mati atau sampai ulun mati, maka ulun relakan hutangnya. Nah ini jalan paling aman. Ini jalan paling aman. Selama dia belum mati, dia tetap hutang orang dia boleh menagih, dia harus membayar. Tapi apabila dia sudah mati, putus akan hutang-hutangnya. Ada untungnya. Nama dia, saya mau utang 100
supaya jangan bersungguhan dan masuk surga tak halal. Bukan cuma nabi hutang, mau hutang ini halal. Biar gitu kan. Orang yang mengutangi orang ini lah, orang yang mengutangi orang banyak. Pas sakaratul maut itu ditampaikan dengan singgah sana yang lebih indah dari Allah. Lalu nak menjangkau ya Allah, bagusnya singgah sana turun hantar ya Allah. Ya Allah Taala ada dari kami. Itu gasan orang yang merelakan hutang orang lain sama dirinya. Itu gasan orang yang merelakan hutang orang lain. Namun ada orang hutang orangnya direlakannya, itu hanya dapat hadiah itu. Nah, lalu hadiah. Ini apa pun merelakan bertahan nanti boleh. Oh, tapi pandangan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kita kan tahu dibukakan kapan tangan itu ada kan ya. Jadi kan jujur berdahulu, ya kan? Kamu belum mati atau tidak mati, belum relakan kamu. Tapi selama masih hidup, masih bertani hari-hari. Itu aja. Mohon saja. Lainnya mana? Lainnya pakai tanggung saja. Padahal Rasulullah belum berangkat lagi hanya hendak pulang tadi dia datang pulangnya. Hanya datang pulang belum berangkat tadi apa ada pulang akan nggak ada? Pulang akan nggak ada? Pulang akan aja dia itu lancar. Awas biar boleh berdahulu. Ya Allah, ya Allah, masya Allah. Didatangkan kepada saya seorang binatang namanya Burak kata Rasulullah. Para itu dua ma'i Jibril akhirnya berangkat di sini aku dan bersamaku malaikat Jibril. Di sini menggambarkan lagi bahwa bagaimanapun mulianya Rasulullah, bagaimanapun Allah telah mendidik Nabi Muhammad SAW membukakan perkara-perkara baik kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap membutuhkan seorang pemimpin dalam perjalanan ini. Ini mencontohkan kepada kita bahwa kayak apapun kita harapnya, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun ilmu kita, kita tetap memerlukan seorang guru. Jadi hidup itu ada lawan ada guru. Hidup tidak ada guru, ada lawan. Lucut ya, jadi harus ada di guru dan pemimpin. Karena manusia ini hidup ada 6 tahun, ada wayangnya galau, hati. Nah, kita galau, dia tidak ada di guru dan mengarahkan ke jalan yang baik. Oh, saya kita bisa melawan jin aja. Jinet. Ya Allah, kamu buat galau, panggil lagi orang lain-lain, itu biar dia pilih orang, anak ini menangis kelaparan. Mau ada jin kalau nggak tanya dia apa? Mau berbeda. Tapi yang ada di situ ada warga perlu saya baju Allah dulu doakan dulu doakan dulu ujian baik dari si Ampihan tak boleh ini jadi di sini nggak ada bapak lagi ada tiga namanya ada bapak alhamdulillah kita sehat walafiat ada orang masalahnya banyak kurangnya dari adik kami alhamdulillah masalahnya banyak kurang sehat ada bapak kabar ada mana lagi di bawah ada bapak ada nama arahan ada nama bimbing ini masya Allah Rasulullah SAW dibimbing oleh malaikat Jibril. Padahal kedudukan Rasulullah jauh lebih agung lebih mulia daripada malaikat Jibril. Tapi waktu di perjalanan ini apa ujar malaikat Jibril? Injil pasal dari Muhammad turun dan sholatlah oleh tempat ini wahai Muhammad. Disuruh oleh malaikat Jibril bahasanya juga turun di sini dan teman-teman. Apa yang tadi Bapak waktu melakukan apa yang diperintahkan. Turun lagi di tempat itu salat. Imam itu sholat kita belum malaikat Jibril. Ada di ayat sholat kita tahu itu tadi di mana kan sebanyak jangan ditulis lagi dan tahu ya. Sholat kita diterima bagian yang muhajir dan kita. Pian tadi itu sembahnya di Madinah. Nah istrinya yang dihijrahkan oleh Allah Taala. Ya Rasulullah. Di tahun atas di ayat sholat kita tahu kalau di mana sholat ada tahun yang ini. Padahal ada di tahun kita ada mungkin nggak tahu. Cuma di sini melajari kita ulang ba'ada kawan-kawan. Ba'ada. Kenapa kau yang hukum ini pun selesai? Karena menjalankan pendapat pengguruan itu lebih baik untuk seorang murid walaupun pendapat itu salah. Dan lebih baik menjalankan pendapat pengguruan daripada menjalankan pendapatnya seorang walaupun pendapatnya benar. Contohnya ini. Ulun bahaya batas niat anak. Apabila coba tanggal bagus pak,
hujan turunnya hari Kamis besukan. Iya Kak, anu bayar hari-hari ini hujan tahu besukan bayar, ada matahari jam berapa? Ada di sini besukan. Petang hari Kamis mulai subuh udah gerimis saya dengan masuk terlanjur bersaruan jam 8 jam 9 hujan ya Allah. Kan ada timbul faktor dalam hati. Yang Allah berdua hujannya. Ya, sekali matahari yang keluar matahari panas malitin timbul pulang dalam hati jarum dua makanya. Kenapa itu begitu? Hati-hati faktor hati ini dalam hubungan itu mengukurkan berkah ilmu beritaan hubungan rumpuk seberitaan dan apabila dia tetap mengalami ada orang Islam sore dia atau Islam jelas jangan ada sore karena bagus acara dia tapi dalam hujanan tapi dia dapat dosa durhaka orang hubungan untuk ada untungnya. Tapi mungkin kalau diisukan walaupun manusia yang datang ada banyak, dalam angin ada banyak, dia tetap dapat keberkahan taat lawan dulu. Itu intinya. Makanya Rasulullah tahu nggak supaya gimana ada sahur, jangan pulang, disuruh Jibril pulang Jibril kosong diturun dan sholat di sini wahai Muhammad, sholat lagi di situ ditanggung dari ada dari ayat saudara, tahu kan bagaimana sholat kada. Sholat di Turi Sina, hai kepada Allah, Azza wa Jalla Musa alaihissalam. Kalau sholat di Bukit Turi Sina, tempat bercakap-cakapnya Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jalan lagi. Jadi setiap tempat-tempat yang berkah itu disinggahi Rasulullah, disuruh singgah, disuruh sholat. Dari mana tahu tempat itu berkah? Tadi di ayat pertama sudah dijelaskan ayat di barakna haulahu, artinya semua tempat itu diberkahi oleh Allah. Bila Nabi datang sholat di tempat-tempat yang penuh dengan barokah, sampai terakhir beliau datang disuruh turun dan sholat di Baitul Lahim namanya, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Bethlehem di orang ini itu tempat lahirnya Nabi Isa. Baitul Lahim artinya tempat daging. Kenapa dinamakan tempat daging? Karena di tempat itu Nabi Isa lahir dan ada namanya solangan. Lalu awak sini langsung buang masuk ke tanah. Makanya tempat itu dinamakan Baitul Lahim, tempat daging. Karena bersentuhan langsung dengan kulit Nabi Isa tanpa ada lapik dan mana-mana. Nah, dari sini kita tahu ulang. Kenapa Nabi ini dalam perjalanan Islam nanti padahal kan bertemu dengan Allah Taala. Kenapa jadi tiga? Cara langsung aja bang. Langsung aja mulai Mekah itu langsung aja dari kata langit. Langsung aja ke Mustafa sana bertemu dengan Allah Taala. Kenapa harus pulang tiga? Mana ya penting bertemu dengan Allah Taala harus tiga itu? Pentingnya tapi bertemu Allah Taala. Tapi sekali lagi di sini ada contoh dari Rasulullah. Kita hidup dalam menjalani kehidupan ini ada orang langsung aja dengan Allah Taala itu ada Allah. Harus ada wasilah. Ziarah ke makam wali, ziarah ke makam orang-orang saleh. Kenapa? Mereka itulah yang membawa Islam baik kepada Tuhan kita. Kita di kanan kita agak sombong. Ya Allah, mentang-mentang gelar banyak nah di belakang orang sombong. Apa jarak ke makam wali ya sama aja manusia. Ya Allah, dikatakan dirinya. Dia itu dikatakan dia Islam, kuitan Islam. Pakaian peninggian mungkin Islam, pendakwah mungkin masih Islam, kuitan datuk belum tentu, 5 anak 7 turunan di atasnya belum tentu Islam lagi. Tertahu kenapa pendakwah ini datuk kita bahas itu masuk Islam itu kenapa? Ada ribuan wali, ribuan ulama kena rela meninggalkan keluarga sejak malam berdakwah menyebarkan Islam. Hanya begini kita pada tahu Tuhan itu nanti bakal malam aja pokoknya ya Allah kalau dibahasa kita kalau bersekutu namanya kenapa gak salahnya sehingga di makam wali itu baca Fatihah, baca Yasin pahalanya dalam pahala mana pahala pahala sekian tambah lagi berkah Masya Allah luar biasa. Jadi kita kawan salam sholat langsung berarti Allah Ta'ala bersama tawakulan bahwa Nabi mengajari Nabi SAW singgah dulu di tempat Nabi Musa, singgah dulu di tempat Nabi Isa. Artinya Nabi itu apa? Jangan melupakan jasa orang-orang terdahulu. Baik, Alhamdulillah.
Sampailah Nabi di Baitul Maqdis. Laju kalau tak laju dia di benar sudah nih. Apa ada untuk di belakang itu Kira orang beriman paling gawe orang berikan aja. Belum lagi belum. Sabar. Ini sampai di Baitul Maqdis. Kemudian di Baitul Maqdis kata Rasulullah. Lalu aku masuk ke Baitul Maqdis, baju melihat dia, lalu aku melihat rohnya para nabi telah berkumpul di tempat itu. Berkumpul rohnya para nabi. Taulah kian Oman di luar ringan. Ada soalnya hari ini, mana ada pokoknya hari pada guring. Bocor kok. Guring apa kok? Alhamdulillah. Berkumpul di dalam Baitul Maqdis di dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kalau yang sekarang ada tempat. Masjidil Aqsa itu adalah tempat mulia umat Islam yang ketiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tiga ini memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat untuk sholat sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Dulu orang sembahyang menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sembahyang ke Masjidil Aqsa. Tapi karena Rasulullah begitu cinta dengan Ka'bah, Ini umpamanya ini jadi apa? Ka'bah. Masjidil Aqsa sebelah sana, Nabi selalu sembahyang sebelah sini. Ada mau sembahyang sebelah sana sehingga membelakangi Ka'bah ada. Atau dihingga sini, hingga Ka'bah ada hingga sini ada mau. Sini tetap sana Baitul Maqdis, sini Ka'bah, tetap di lurus tangan sini. Nah, tujuan Allah Ta'ala, aku tahu kau mencintai tempat ini. Maka sejak itu dipindahkan kiblat ke Ka'bah. Masjidil Aqsa, aku tulis di Google Masjidil Aqsa, langsung timbul sebuah masjid berbentuk segi 6 lebarnya. Kubahnya warna kuning emas. Itu namanya Qubatus Sakhra, atau disebut juga oleh orang-orang sana Dome of the Rock, kubah batu. Bukan itu Masjidil Aqsa. Bangunan itu berada di lahan Masjidil Aqsa, jujur. Tapi Masjidil Aqsa itu bukan hanya itu. Masjidil Aqsa itu perlu kalian tahu, perlu kalian paham. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman. Banyak itu orang tambahan ada yang orang lain bahwa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ada orang-orang Yahudi, mereka itu meyakini. Makanya sampai sekarang mereka berusaha menggali di bawahnya Masjidil Aqsa. Kenapa? Mereka yakin di tempat Masjidil Aqsa itu bangunan utamanya, bangunan pertama masih ada, yang disebut oleh mereka sebagai Temple of Solomon, kuil Nabi Sulaiman. Jadi kalau membangun kembali Masjidil Aqsa itu Nabi Sulaiman. Luas lahannya Masjidil Aqsa itu 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. 14,4 hektar. Semua anda termasuk di dalam area 14,4 hektar yang disebut kompleks Masjidil Aqsa. Keberatan. Kenapa jadi? Nah timbul selalu bahan kuning supaya orang yang kian ada di sini kalau selama sana kian berjalan. Pada nama kamu Masjidil Aqsa itu nama bahan kuning itu lihat bagus bersih kerja apa juga. Berarti pendusta berikan ajaran dunia ini. Itu dia berarti ada tahu nama Masjidil Aqsa kuburannya. Masjidil Aqsa sampai hari ini masih digali dalam bawahnya. Alasannya apa? Alasannya mencari Temple of Sulaiman. Sampai akhirnya ini sudah pernah terjadi di India. Di India sudah pernah terjadi sebuah masjid yang dijadikan Islamic Center. Akhirnya apa oleh orang-orang Hindu yang ada di India? Di bawah itu ada kuil-kuil candi-candi, kuil-kuil kami. Itu penting untuk sejarah India. Digalinya di bawahnya sampai berapa masjid. Jadi kita jangan guring lagi bangunan besar. Tata mulai. Sekarang ke Palestina kita normalnya ditutupi orang aksesnya. Karena awal sana kita jadi kayak apa pun kita. Paling kadang jangan pernah melupakan Palestina di dalam hati. Jangan pernah melupakan saudara kita yang sedang berjuang di sana. Doakan Allahumma surah di Palestina. Ya Allah, berikan kemenangan saudara kami yang ada di Palestina. Setiap sembahyang dia doakan. Tak tahu gue bahasa Arab, bahasa Banjar ada apa? Bahasa Kumpai ada apa juga?
yang bisa bahasanya dia berdoa kepada Bapak. Ayo. Masuk Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Berkumpul para nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda bahwasanya Allah telah mengutus tidak kurang dari 124.000 nabi dan 315 rasul. Banyak. Jadi kalau mengumpul di Baitul Maqdis itu, jumlah itu besar. Baju yang Ambiya berjalan berkumpul seluruh rohnya para nabi. Berarti keberatan 124.000 nabi. Ada jalan-jalan pendapatnya yang kira-kira 25 ya. Karena yang wajib diketahui cuma 25. Alhamdulillah, sangat 124.000 itu wajib diketahui. Kalau mencari kita orang hafalin ilmunya. Untung 25 aja. 25 ini wajib diketahui. Wajib dihafalin dia tahu apa